ketika lo merasa gagal jadi orang tua ya, emosi yang pertama kali timbul pada lo apa? Nah, dan bingung karena gue pikir ibu itu orang yang manusia super yang serba bisa, nggak ada kekurangannya. Harusnya nggak terlalu banyak pertanyaan dong, Bu. Loh, ibu tuh bukannya emang harus bisa ya ngurus anaknya ya gitu? Iya, Gue enggak. Dari setelah gue ikut seminar itu tuh enak banget tuh, Sof. Wah, enak banget deh pokoknya. Ya udah sampai akhirnya masa-masa preteen itu, wah ternyata emang mesti beda rumus lagi. Beda rumus lagi. Dari point of view gue waktu itu, kok kalau gue tanya jawabnya ketus terus ya gitu. Dan gue ngerasa bodoh lagi aja udah kayak gue udah punya buku, bayangin aja. Hah? Ini nggak salah pengen gue bakar rasanya buku gue tuh ya. Aduh. Hey guys, sepertinya penonton Sofina Fit Talks suka ya dibuatkan duologi seperti episode Baby Romeo dan Misha Siregar kemarin. Nah, sekarang ada lagi nih, Mona Ratuliu yang akan diikuti nanti oleh suaminya Indra Brasko. Selamat menyaksikan. Kan gue sempet ngeliat kalian posting soal terakhir-terakhir itu ada sedikit masalah lah dengan Mima. Dia sekarang fakultas psikologi padahal ya. Dia belajar fakultas psikologi. Sebenarnya kan banyak tuh yang bertanya-tanya, itu sebenarnya apa yang terjadi Simon? Maksudnya di usia segitu dia mengalami depresi kah atau apa? Sebenarnya Mima tuh memang udah jadi awalnya itu kelas. Nanya yang ini nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kita emang cerita soal ini gitu karena kita juga banyak belajar dan ternyata Mima menemukan hal ini, banyak hal ini pada teman-temannya juga gitu. Jadi ternyata Mima itu kan kelas sekitar kelas 6 SD tuh suka Bunda jemput aku di sekolah, aku sakit perut, bawa ke UGD, nggak ada apa-apa, nggak menemukan penyakit apapun. Bunda aku sesak napas, bawa ke jemput sekolah, gue bawa ke IGD lagi, nggak ada apa-apa. Asma kali gue gitu. Enggak Bu, nggak ada kok. Asam lambung nggak ada, bukan asam lambung gitu kan. Udah, nah suatu hari gue bawa ke dokter anak spesialis gastro. Oke. Ya kan? Pencernaan nih ya? Iya. Terus duduk, dokternya langsung tanya, lagi ada masalah apa di sekolah? Apa hubungannya? Gue bilang kan, kok yang ditanya masalah? Jadi ternyata gastro tuh banyak banget hubungannya sama stres. Gue disuruh ke psikolog malah sama si dokter. Bingung kan gue apa hubungannya nih gitu. Nah dari situ Mima sering lah ke psikolog sampai akhirnya sekarang gue baru tahu bahwa anak-anak dengan masalah kesehatan mental tuh munculnya dari fisik dulu. Ya dari sesak-sesak napas, mungkin dulu itu dia panic attack tapi kita nggak tahu. Gitu. Ya masuk akal seandainya itu benar ya. Iya, mungkin dia panic attack tapi kita nggak tahu gitu. Nah, SMP Mima tuh mulai tuh ke psikolog keluarga lah, psikolog anak dan keluarga. Kita sering gitu, terus udah dari SMP tuh. Dari SMP. Terus SMP kelas 2, kelas 3 tuh stabil banget. SMP kelas 1 SMA mulai lagi. SMA kelas 1 mulai lagi. Dia sering panic attack. Digodain kakak kelasnya lah, apa segala macam tuh dia sering panic attack. Kadang-kadang nggak ada masalahnya, tiba-tiba dia nangis di kamar mandi sekolah. Kecemasan ya? Iya. Serangan kecemasan. Benar, serangan kecemasan. Dia sering cemas. Nah kita mulai tuh, tadinya kita ke psikolog anak, mulai ke psikolog klinis waktu itu. Pindah, beda tuh ya? Psikolog klinis itu lebih kepada lebih kepada ke kesehatan mental. Kalau psikolog anak dan keluarga mungkin ibu dan anaknya ada problem komunikasi misalnya atau apa gitu ya. Kalau klinis tuh kan ada hubungan ini sama kesehatan mental gitu. Di situ Mima sebenarnya udah mulai ke psikolog klinis waktu SMA. Nah kemudian si depresi yang kemarin kita ceritain itu ada di YouTube bukan? Ada di YouTube sama, kita tuh. Karena Mima cerita duluan di Instagramnya waktu itu. Oh dia udah sempat cerita. Dia kan memang Instagramnya tuh banyak cerita tentang kesehatan mental ya sejak dia SMP. Dia tuh di situ tulisnya dia itu sebagai mental health advocate, dia bilang gitu. Jadi dia memang sering sosialisasi karena dia udah memosisikan diri di situ. Berarti dia paham. Dari SMP karena ternyata dia kan sering ke psikolog, sama gue. Ternyata temen-temennya banyak yang punya masalah yang sama, orang tuanya nggak izinin ke psikolog. Ngapain? Curhat sama mama aja, nggak usah ke psikolog. Makanya dia suka sosialisasiin supaya nggak apa-apa loh ke psikolog gitu loh. Bukan gitu berarti awalnya. Kita gila, awalnya tuh gitu.
Nah, begitu pandemi, ternyata buat dia masa itu tuh sangat sulit ya. Karena udahlah dia sebenarnya introvert, dia seneng banget ada di kamarnya sendiri. Jadi waktu awal pandemi dia happy, nggak usah ke sekolah, Oh, nggak ada ketemu teman-temannya masalah. kan. Happy banget nih aku bisa belajar dari kamar gitu kan. Tapi setelah lama dia kayak jadi tenggelam dalam kegelapan kamarnya itu lama-lama. Dalam dunia yang dia bangun sendiri berarti ya? Gua nggak ngerti deh, pokoknya sifat depresifnya jadi keluar saat itu gitu. Dia juga Pada saat pandemi? pada saat pandemi. Mungkin sebelum pandemi masih banyak obatnya lah, misalnya dia ketemu temennya, dia pelukan, dia bisa nangis curhat, itu tuh udah obat banget gitu ya. Cuma waktu pandemi tuh ternyata banyak banget anak-anak yang melewati itu juga berat banget. Dan diam-diam ya, Termasuk Mima. karena takut mau curhat juga ke orang Iya. tua, diminta ke psikolog, orang tua nggak ngasih gitu Iya, kan. itu memang ternyata berat banget lah buat Mima. Sampai akhirnya waktu itu ada kejadian Mima self harm, terus kita bantu untuk nyelamatin, kita ke psikiater, sempat dirawat juga di rumah sakit ya berapa lama ya, kayak seminggu gitu ya. Ya udah, tapi jadi lebih jelas lagi sih kalau Mima tuh memang butuh treatment yang seperti apa gitu. Dia juga jadi ada pengalaman, makanya dia share, karena ternyata banyak juga teman-temannya yang ngalamin hal yang sama. Dia cuma mau kasih tahu sih sebenarnya awalnya bahwa ayo teman-teman, aku bisa survive, kalian juga bisa gitu. Ketika lo ngomong self harm tuh apa yang dia lakukan, Mon? Karena aku lihat di Instagrammu ketika kamu cerita di Brasco juga, lalu aku buka YouTube, itu di take down nggak sih? Apa Di masih take ada? down, makanya gue kalau ceritain nanti YouTube lo di take down juga nih. Oh ya, Pokoknya nyakitin diri sendiri lah. Oke, menyakiti diri sendiri, ya oke. Dan ketika itu terjadi kan berarti lo harus mencari bantuan medis ya? Medis ya. Kita harus cari bantuan medis. Gue beruntung sekali punya source yang banyak, kenal banyak psikolog. Terus psikolog juga ngenalin gue sama psikiater, karena gue nggak punya kenalan psikiater. Gue kebayang sih kenapa akhirnya Mima ngajak gue untuk udah Bun, nggak apa-apa, kita nggak perlu malu, kita sosialisasiin ini sama-sama aja. Karena gue aja ya Sof, yang kayaknya seumur hidup gue tuh banyak bekerja sama psikolog anak lah segala macam. Masih. Itu pada saat itu gue Tetep nggak sangat siap. kebingungan mesti gimana, nggak tahu gue harus apa gitu. Terus kebayang nggak sih orang lain yang umum gitu ya, yang nggak kenal masalah kesehatan mental ini gitu ya, nggak ngerti bawa psikolog tuh kemana gitu, tuh mesti ngapain pada saat kejadian seperti itu. Karena hal-hal kayak gini tuh banyak banget dialamin sama anak remaja dewasa. Lo menemukan dia, lo masuk kamarnya atau? Enggak, dia yang masuk kamar gue minta tolong. Jam? Nah, itu jam 3 pagi. Men, gue gak kebayang sih, gila. Iya, Itu jam sih 3 mimpi pagi buruk dia banget. minta tolong. Tapi gue syukuri. Gue bilang sama Indra, kita syukurin ini. Walaupun kejadiannya tuh kayaknya mengerikan banget ya pada saat itu, tapi itu tuh buah dari apa yang kita lakukan selama ini. Kalau komunikasi gue dan Mima nggak baik, nggak mungkin ada anak yang berani masuk kamar orang tuanya minta tolong dalam keadaan udah Ya. sangat buruk gitu loh, Ya. Sof. Pasti Sangat mereka buruk physically ya. Mereka umpetin gimana caranya, mereka takut banget orang tuanya tahu dia dalam kondisi yang nggak oke gitu ya. Minimal dia minta tolong paling berani sama temennya lah ya. Kalau sama orang tuanya pasti nggak berani. Jadi menurut gue Mima masuk kamar gue minta tolong ke gue karena kondisinya dia udah nggak oke, itu tuh sampai sekarang sangat gue syukuri. Gimana kalau dia nggak berani masuk kamar gue, apa yang terjadi? Itu menandakan, menurut gue itu menandakan komunikasi kita sebagai orang tua dan anak baik. Gue bilang sama Indra gitu, Amin. kita syukurin. Itu kejadian itu kita syukurin. Gue gak kebayang sih lo harus gimana tuh markirin perasaan lo saat itu. Yang kebayang sama gue adalah ada rasa takut, Takut. rasa panik, terus tapi kita tahu kita harus cari bantuan medis dulu ya kan. Ini beresin dulu baru nanti mikirin yang fisik dulu beresin, baru nanti kita pikirin yang jiwa gitu Iya, kan ya. iya. Gue ini sih, gue gemeter hebat sih waktu itu pertama kali kejadian. Tapi gue lihat karena memang betul-betul membutuhkan pertolongan, ya udah akhirnya ya udah deh kita beresin dulu deh nih, kita beresin karena banyak yang mesti diberesin tuh kan ya, bukan cuma luka fisiknya aja tapi dalamnya pasti udah lebih berdarah-darah ya. Iya. Jiwanya. Jadi Gila loh, nggak semua orang tua bisa berpikir kayak lo tuh. Pasti langsung mikir yang surface dulu kan, yang kelihatan. Abis itu mungkin semoga tidak terjadi,
karena merasa sudah gagal jadi orang tua, kenapa anak gue bisa begini, terus lu malah ujung-ujungnya jadi marahin anaknya. Kenapa sih bisa gini? Kamu kurang beriman ya atau apa? Emang mama nggak ngajari? Terus kita mulai menyalahkan diri sendiri. Apa gue kurang ngasih dia pelajaran agama misalnya atau ya kan? Itu manusiawi banget menurut gue karena itu pasti terlintas sih. Tapi setelah gue melewati ini ya, kalau boleh kasih, karena ini sebenarnya terjadi di banyak keluarga sih. Iya, dan banyak yang belum speak up. Iya. Nah, menurut gue sih satu hal yang paling penting ketika terjadi seperti ini, temenin anaknya supaya setidaknya dia merasa punya teman. Gue bilang sama Mima waktu itu, Mima jangan khawatir, Mima jangan takut, jangan pernah merasa ditinggalkan. Siapapun yang ninggalin Mima boleh, tapi Bunda dan Yana nggak akan pernah ninggalin Mima. Udah, itu nomor satu yang perlu gue sampaikan supaya dia tahu bahwa dia nggak sendirian. Udah, itu aja dulu. Itu tuh paling penting sih menurut gue. Supaya membesarkan jiwanya dulu, ya kan? Ya karena memang yang lu omongin juga kebenaran. Sebagai orang tua nggak mungkin kita tinggalin anak kita. Mana ada orang tua ninggalin anak? Iya, kan, nggak ada. Akan kita temenin. Dan kebenaran harus volumenya harus lebih keras daripada ide-ide menyesatkan ya. Kalau aku ngomong menyesatkan bukan berarti ini anak harus diruqyah apa, bukan. Menyesatkan dalam arti anak zaman sekarang kan banyak terpapar sama macam-macam. Jadi kadang-kadang itu membangun sebuah konsep tanpa dia sadari. Benar. Sehingga volume suara soal konsep apapun itu menenggelamkan kebenaran yang harusnya kita kumandangkan setiap hari ke mereka bahwa I love you so much, no matter what happens, nak, dan kami orang tuamu tidak akan pernah meninggalkan kamu. Seru ya jadi orang tua ya. Tapi emang kebenaran dan kedamaian yang hanya bisa dikasih dari Tuhan ini menurut gue emang kita nggak bisa menemukannya dalam dunia yang bising sih. Ya. You won't find it on the internet. Iya. You won't find it on platform-platform yang ya nggak berarti Tuhan nggak ada di situ ya. Tapi akan susah kita dengarkan karena Tuhan itu menurut gue cenderung calm. Jadi kalau ada badai itu justru yang kita cari calmnya, jangan konsen ke anginnya. Iya. Atau wah ini pohon udah pada tumbang nih, jangan gitu. Lihat ke, gue merinding ngomongnya. Lihat ke siapa yang nyiptain ini semua. Iya. Bahwa dia mampu mengendalikan ini semua. Itu yang gue sampaikan ke Mima juga. Mima jangan khawatir ya, jangan khawatirin Bunda, karena dia selalu mikirnya gue kan, Bunda sebenarnya aku mau curhat dari kemarin, tapi aku takut Bunda kepikiran, takut jadi tambah bebannya Bunda gitu-gitu kan. Dia selalu yang dia omongin itu. Gue bilang, Mima nggak usah takut ya ngerepotin Bunda, karena buat Bunda apapun kejadiannya, point of view-nya kita sendiri yang nentuin. Ya kan, mau lihat kejadian ini sebagai apa, berkah atau musibah. Kalau mau kita lihat sebagai musibah ya musibah gitu. Tapi kalau kita mau lihat sebagai berkah, banyak banget berkahnya. Gue jadi lebih tahu dia jadi bisa diselamatin ya kan. Kita jadi lebih tahu dia kenapa. Selama ini kan dia nggak ngomong gitu kan. Sekarang kita jadi tahu, ketika tahu kita jadi tahu mesti kemana, obatnya apa, terapinya apa, treatmentnya apa. Kan sebenarnya berkahnya banyak banget kalau kita mau lihat dari sudut pandang berkah gitu. Jadi gue bilang, Mima, mulai saat ini ingat terus ya, apapun yang terjadi dalam hidup kamu, keputusannya ada di kamu. Mau lihat ini sebagai dari sudut pandang musibah atau dari sudut pandang berkah. Gue bilang begitu. Powerful. Mima, kalau kamu nonton, menurut Tante Sofi, setelah merenungi langsung cerita dari Bunda, walaupun awalnya ngeliatnya di sosmed dan gak berani nanya langsung waktu itu, gue doain, gue bilang ngomong, kita harus doain nih keluarga ini. Gue bilang, kenapa ya kok bisa sampai begini? Aku cuma mikir satu, I think Mima, I see a book happening. Mima akan nulis buku, Mima akan membantu banyak banget yang minta nulis buku. Iya, pada saatnya, jangan jadi beban loh Mima, tapi pada saatnya nanti akan lahir buku yang banyak membantu orang di depan sana. Dan saat ini memang Mima diizinkan Tuhan, diizinkan Allah untuk jalanin ini. Because you're gonna help so many people, Mim. Iya, gue juga yakin. Kakak, kamu keren banget. Dan lo terlebih keren, gue udah gak tahu lagi mau ngomong apa deh. Si anak SMA yang gue kenal dulu yang tenang, ngadepin apa-apa, yang dia tuh orang yang pintar memarkirkan
perasaan deh, pokoknya ada kasus gini. Nah, dia bisa mikir dulu, mau marah dulu, sedih dulu, panik dulu, apa dulu gitu. Dia bisa parkirin. Lo bisa compartmentalize, dan aku rasa sebagai ibu kita semua harus bisa melakukan itu. Oke, sebelum kita tutup tadi, gue udah janji untuk pertanyaan yang soal Balin. Jadi Balin itu lu susuin sampai sekarang umur berapa dia? Mau 2 tahun. Dan Mona kemarin cerita bahwa rezekinya Balin tuh ada aja. Luar biasa dia. Gak pernah beli baju, orang mah ada aja yang ngirim, hebat ya. Rezeki lu juga gak pernah putus, Mon, gue yakin, amin. Apapun yang sedang lu hadapi saat ini, Tuhan sudah menyediakan jalan keluarnya, dan gue yakin lu lebih dari mampu sih untuk menghadapi apapun itu. Amin. Dan Balin ini ya juga anak yang someah gitu ya, Iya. yang pokoknya kalau lihat Balin orang nggak mungkin nggak sayang. Iya, betul. Bener gak sih? Betul. Itu anugerah tuh. Menyenangkan, bikin suasana juga jadi lebih jadi happy terus di Ya. rumah juga. Jadi kan anak-anak gue udah gede-gede ya, jadi Ya. sebelum ada Balin dan Numa ini udah masing-masing. Mima Ya. sendiri, Ya, Raka ya. punya teman sendiri, Nala juga gitu. Tapi semenjak ada Numa dan Balin sih rumah tuh jadi rame terus, semua ada di ruang tamu main sama mereka karena Balinnya juga nyenengin sih. Ya tapi nggak semua orang tua punya energi kayak lo sama Brasco menurut gue. Energi dan hati yang seluas samudra kayak judul sinetron ya. Untuk menghadapi sinetron kehidupan yang nyata ini, lo luar biasa. Jadi mesti diapain? Nah, balik lagi ya mesti dihadepin lah ya. Gue sih happy ya, happy buat mereka lah. Udah, dan gue ini aja soft, gue akan mengakui kok kalau gue lagi capek, energi gue lagi habis, gue juga manusia ya. Jadi gue gantian aja sama Brasco, Bras aku lagi capek, kamu deh gitu. Gue untungnya punya suami kayak Brasco juga ya. Brasco Banget. juga gitu. Iya, luar biasa. Kalian memang udah match made in heaven banget, pertemukan sama Tuhan tuh. Walaupun di saat umur lo waktu itu muda banget, menurut gue udah match made in heaven banget sih. Karena aku menyaksikan kisah cinta Iya, kalian. Jadi ABG dianterin sama om-om ya. tapi om-omnya pinter, om-omnya tuh sayang banget. Brasco nih ya, nih kita buka jadi rolling door dikit, ya baru dia mau ngomong Yanda gitu, udah berdiri Mas. Gak usah, belum ngomong, gue bergerak aja dia udah berdiri pasti. Iya, he's such a great support system ya. Iya, banget. Oke, sebelum kita udahan, ada yang mau lo ucapkan nggak untuk kali-kali ini ada orang tua yang lagi bingung-bingungnya saat ini nonton ini, tapi dia lagi bingung sama kehidupannya gitu. Apapun itulah masalah mereka. Gak usah bingung, semua ada solusinya kok gitu. Sebenarnya semua ada solusinya, tinggal kita membuka hati aja sih Sof, menurut gue. Membuka hati aja kita untuk menerima pelajaran apa nih yang lagi mau dikasih ke kita ya kan. Terus solusi apa nih yang mau kita kita lakuin. Karena menurut gue di saat ada masalah, gurunya tuh udah ready. Ya. Iya gak sih? Ya. Gurunya udah ready, terus ilmunya tuh udah ready untuk nyampe ke kita, tinggal kita aja yang bersedia apa enggak nih membuka diri untuk menerima itu. Jadi udah gue di usia jalanin segini aja. Udah nggak ada yang gue khawatirin ya kayaknya ya. Mau sebesar apapun masalahnya kita pasti bisa kok ternyata. Karena ya itu balik lagi, kalau gue balik lagi ke gue yang zaman lupus itu, setahu gue tuh anak yang rapuh Sof, cengeng, nangis melulu gitu, terus bingung, nggak bisa ngadepin konflik, nggak suka konflik gitu. Tapi ternyata juara, ngadepin semuanya. Juara. Hal-hal yang kita ngobrolin di sini ya, kalau boleh aku izin sebut ya, itu tuh permukaan banget ya. Ada beberapa hal yang tentunya kita nggak bisa omongin, ya apalah, kan aku kenal Mona udah lama gitu, tapi maksudnya crazy sih. Kalau misalnya kalian melihat, tapi setiap orang kan punya permasalahan masing-masing ya. Kita jangan pernah bandingin beban kita atau berkah kita, karena memang beda-beda. Jalannya memang beda-beda. Oh, satu hal yang aku inget. Kalau kita lagi punya masalah, dirundung masalah yang berat banget, itu kan rasanya kayak kita jalan di lembah kematian gitu ya. Kayak nggak ada orang di situ, panas, terik, nggak ada air, mau minum sebentar pun juga. Tapi inget, jalan terus aja sampai nemu lagi bukitnya. Jangan malah masang tenda di situ. Jadi kalau ada masalah jangan masang tenda kan. Loh, kenapa betah? Jangan keluar lah gitu ya. Betul. Itu juga sih yang gue rasain, bener. Oke, Monco, makasih buat waktu lo. Luar biasa banget lo udah spend waktu sekian banyak buat gue. Menurut gue ini very precious. Makasih banget ya Mon. Oke guys, besok-besok kita ngobrol sama suaminya, mungkin coba ya kita lihat
punya waktu nggak Bapak Berasku hari ini. Yang jelas hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. Di kolom komen tulis ya, menurut kalian siapa lagi yang harus aku ajak bicara. Dan jangan lupa, aku harus ngomong sih nih, like and subscribe. Karena kalau enggak, ntar kapan nontonnya? Channel kalian masih ada nggak tuh? Ada. Mona Indra Channel. Iya benar, Mona Indra Channel, gue sampai lupa. Ada. Dia sampai lupa pasti karena yang ngatur semua suaminya. Thank you banget ya Mon. You are loved. See you. Moncu, makasih banget ya Allah. Sama-sama dong. Aduh, gue paling